Bismillahirrahmanirrahim. Bab siwak. Bab ini kadang juga disebut bab perbuatan membersihkan badan. Disebut bab siwak karena pembahasan yang paling banyak dalam bab ini adalah mengenai siwak. Pembahasan pertama, pengertian bersiwak. Secara bahasa, bersiwak mempunyai arti menggosok, sedangkan menurut syara adalah menggosok gigi dan bagian-bagian sekitarnya dengan sesuatu yang kasar. Keutamaan siwakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW disebutkan sesungguhnya beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya aku tidak akan membebani umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam satu riwayat disebutkan ma'akulli wudu'in, besertaan setiap melakukan wudu. Hadis riwayat Bukhari. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as-siwaku matharatun lil fami maradatun lirrabbi wa majlatun lil basari. Bersiwak bisa membersihkan mulut, membuat Allah subhanahu wa ta'ala ridho, dan memperjelas penglihatan. Nabi juga bersabda, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina salatan. Bagi siwak, salat 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Hadis riwayat Abu Nu'aim dan Daruqutni. Dan juga bersabda, fadlus salati bisiwaki ala salati bighairi siwakin sab'ina di'fan. Keutamaan salat dengan bersiwak itu 70 kali lipat dibanding salat tanpa bersiwak. Hadis riwayat Ahmad dan Khuzaimah. Faedah bersiwak. Faedah bersiwak sangat banyak. Sebagian ulama ada yang menghitung jumlahnya hingga mencapai 70 faedah. Di antaranya adalah bersiwak bisa menambah kefasihan, kecerdasan dan hafalan, bisa mempertajam penglihatan, memudahkan lepasnya ruh, menggentarkan musuh, melipat gandakan pahala, memperlambat tumbuhnya uban, membersihkan bau mulut, menghilangkan kotoran dan kuning-kuning pada gigi, memperkuat gusi, memperbaiki pertumbuhan, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala ridho, memutihkan gigi, mendapatkan kekayaan dan kemudahan, menghilangkan pusing dan sakit otot kepala, menyehatkan dan memperkuat pusing dan sakit otot kepala, menyehatkan dan memperkuat pencernaan, membersihkan hati. Dan faedah yang paling agung adalah memudahkan ucapan kalimat syahadat saat menjelang ajal. Hukum bersiwak ada 5. 1. Wajib. Ketika hanya bersiwak yang bisa menghilangkan najis dan bau mulut tak sedap saat hendak sholat Jumat, dan ketika nazar untuk bersiwak. 2. Sunnah, dan ini adalah hukum asal bersiwak. Bersiwak sangat dianjurkan dalam beberapa tempat sebagaimana yang diisyaratkan sebagian ulama.
Disunnahkan bersiwak setiap waktu dan terdapat beberapa tempat yang sangat dianjurkan oleh orang yang membawa berita gembira atau Nabi Muhammad SAW wudu, sholat bersama teman, masuk ke rumah, hendak tidur, bangun tidur, dan saat bau mulut tidak sedap. Makruh yaitu bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Imam Nawawi memilih hukum tidak makruh sebagaimana yang diungkapkan penyusun Nazm Safatul Zubat. Adapun bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah tengah hari, maka hukum yang dipilih adalah tidak makruh dan haram menyambung puasa tanpa diselai-selai berbuka. 4. Khilaful aula, tidak melakukan yang terbaik. Bersiwak dengan siwak orang lain disertai izin, namun jika tujuannya untuk mendapatkan barokah, semisal siwaknya orang salih, maka hukumnya sunnah. 5. Haram yaitu menggunakan siwak orang lain tanpa izin dan tidak mengetahui kerelaan pemiliknya. Masih diperselisihkan mengenai waktu bersiwak saat wudu dan mandi. Menurut Imam Ar-Ramli, waktunya adalah sebelum membasuh kedua telapak tangan, sehingga membutuhkan niat sunnah wudu atau mandi saat bersiwak. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar, waktunya adalah setelah membasuh kedua telapak tangan, sehingga untuk menghasilkan kesunahan tidak butuh untuk diniati. Tingkatan siwak. Siwak mempunyai 5 tingkatan. 1. Bersiwak dengan kayu arak. 2. Bersiwak dengan pelepah daun kurma. 3. Bersiwak dengan kayu zaitun. 4. Bersiwak dengan kayu yang berbau wangi selain tangkai bunga. 5. Bersiwak dengan kayu-kayu yang lain. Setiap tingkatan ini memiliki 5 tingkatan lagi, sehingga semuanya ada 25 tingkatan. Dan tingkatan yang paling utama adalah sebagai berikut. 1. Bersiwak dengan kayu arak yang dibasahi dengan air. 2. Bersiwak dengan kayu arak yang dibasahi dengan air mawar. 3. Bersiwak dengan kayu arak yang dibasahi dengan ludah. 4. Bersiwak dengan kayu arak basah. 5. Bersiwak dengan kayu arak kering. Sebagian ulama berkata dalam sebuah nazm tentang tingkatan-tingkatan ini, kayu arak, pelepah kurma, zaitun dengan berurutan, lalu kayu yang berbau wangi, dan sempurnakanlah dengan kayu-kayu yang lain. Ketahuilah dan amalkanlah di dalam kayu arak, yaitu setiap kayu arak yang dibasahi air, lalu air mawar, kemudian ludah, lalu arak basah, dan terakhir arak kering. Cara memegang siwak. Meletakkan jari kelingking tangan kanan di bagian bawah siwak dan meletakkan jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk di atas siwak, sedangkan posisi ibu jari berada di bawah ujung atas siwak. Cara pemakaian siwak. Menggosok bagian lebarnya gigi dan panjangnya lidah, dimulai dari bagian mulut sebelah kanan dan meratakan seluruh bagian gigi atas bawah, lalu luar dan dalam. Kemudian melakukan hal yang sama pada bagian mulut sebelah kiri. Ukuran panjang siwak. Disunahkan ukuran panjang siwak tidak melebihi 1 jengkal dan tidak kurang dari 4 jari. Doa di awal bersiwak. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa sabit bihi lahati wa absih bihi lisani wa barik li fihi wa asibni alaihi ya arhamar rahimin. Permasalahan terkait bersiwak. Permasalahan terkait bersiwak. 1. Makna dari sabda Nabi SAW, sungguh bau mulut orang yang berpuasa masih
Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibanding bau minyak misik. Yaitu sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih utama daripada bau minyak misik yang disunnahkan ketika sholat Jumat dan 2 hari raya. Ditinjau dari sisi pahalanya, 2 sunnah menelan ludah di permulaan bersiwak dengan siwak yang baru. Dan tidak sunnah menghisap siwak, sunnah membersihkan sela-sela gigi sebelum dan setelah bersiwak. Dan sunnah meletakkan siwak di bawah dalam keadaan tegak, tidak dibiarkan tergeletak begitu saja. Makruh memasukkan siwak ke dalam air wudhu, dan juga makruh bersiwak dengan bagian samping siwak, tidak dengan ujungnya. Tiga ulama sepakat bahwa bersiwak dengan jari dihukum sah. Juga menggunakan jari orang lain yang masih menempel di badan dan agak kasar, begitu juga dihukum bisa menurut Ibnu Hajar jika menggunakan jari sendiri atau orang lain yang sudah terpisah dari badan. Jika keduanya kasar, berbeda dengan Imam Ar-Ramli yang mengatakan tidak sah bersiwak dengan keduanya. Kagagol lihat mana membersihkan badan kedua. Kasih gagal kan? Membersihkan badan yang kedua bercelak. Sunnah bercelak dengan hitungan ganjil, 3 usapan pada mata kanan dan 3 usapan pada mata kiri setiap malam saat hendak tidur. Sunnah menggunakan celak ismid. Ketika bercelak sunnah berdoa, Allah menawir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Membersihkan badan yang ketiga, meminyaki badan. Menggunakan minyak dilakukan waktu demi waktu, dan semakin dianjurkan saat kulit kering dan di musim dingin. Membersihkan badan yang keempat, membersihkan bulu ketiak. Bagi laki-laki sunnah membersihkan bulu ketiak dengan cara mencabut, sedangkan bagi perempuan dengan cara mencukur. Membersihkan badan yang kelima, membersihkan bulu kemaluan. Membersihkan badan ini disebut dengan istilah istihdad. Bagi laki-laki sunnah membersihkan dengan cara mencukur, sedangkan bagi perempuan sunnah dengan cara mencabut. Membersihkan badan yang kelima, memotong kuku. Dalam memotong kuku sunnah dimulai dari bagian kanan, dan ada beberapa cara dalam memotong kuku sebagaimana berikut ini. 1. Dimulai dari jari telunjuk tangan kanan sampai jari kelingking tangan kanan. Kemudian dari jari kelingking tangan kiri sampai ibu jari tangan kiri, dan diakhiri dengan ibu jari tangan kanan. Cara ini adalah menurut Imam Al-Ghazali. 2. Dimulai dari jari telunjuk tangan kanan sampai jari kelingkingnya, lalu ibu jari tangan kanan, kemudian dari jari kelingking tangan kiri sampai ibu jari. Cara ini menurut Imam An-Nawawi. 3. Dimulai dari jemari tangan kanan sesuai urutan huruf khawabis: kelingking, tengah, jempol, manis, telunjuk. Dilanjutkan jari tangan kiri sesuai urutan huruf khosabata: jempol, tengah, kelingking, manis, telunjuk. Khawabis tak khawabas bacaan. Semua ini adalah bentuk pemotongan kuku jari tangan, sedangkan dalam pemotongan kuku jari kaki sunnah dimulai dari jari kelingking kaki
kaki kanan hingga sampai jari kelingking kaki kiri. Sunnah untuk memotong kuku pada hari Senin, Kamis, dan pagi hari Jumat. Setelah memotong, sunnah untuk membasuh jari. Membersihkan badan yang ketujuh, khitan. Khitan adalah memotong kulit yang berada di bagian atas kemaluan. Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Khitan sunnah laksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran. Bagian yang harus dipotong saat mengkhitan laki-laki adalah semua kulit yang menutupi khasyafah atau ujung atau kepala kemaluan. Sedangkan dalam mengkhitan perempuan sudah dianggap cukup dengan memotong sebagian badri. Membersihkan badan yang lain adalah mencukur kumis sekira bagian bibir yang merah tidak lagi tertutup, dan membasuh barozim, yaitu bagian sela-sela jari tangan. Hukumnya makruh melakukan qaza, yaitu mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain, dan juga makruh mencukur rawis dan alis. Hukum mencukur jenggot. Imam Syafi'i di dalam kitab mempertegas bahwa hukum mencukur jenggot adalah haram, sedangkan Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i lebih memilih hukum makruh, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Ar-Ramli, Al-Khatib Asy-Syirbini, dan ulama-ulama yang lain. Hukum menyemir rambut kepala dan jenggot dengan semir hitam. Hukum menyemir dengan semir hitam hukumnya haram kecuali karena tujuan berperang dan bagi wanita atas perintah suami menurut Imam Ar-Ramli. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun Nazm Sobatul Zubad, dan disunahkan bercelak dengan hitungan ganzil, dan meminyakilah rambut, dan cukurlah kuku, cukurlah kukunya, dan potonglah kuku, cukurlah ketiak, dan cukurlah kumis, cukurlah bulu kemaluan, dan khitan itu wajib hukumnya bagi orang balik, yaitu memotong bagian yang menutupi khasyafah laki-laki dan memotong sebagian bizir bagi perempuan, dan makruh melakukan qaza dan makruh mencukur rawis, jenggot, dan alis. Wallahu a'lam bishawab.